pemirsa, apabila kita memiliki aset berupa tanah ataupun rumah, pastinya kita ingin agar aset tidak bergerak kita itu aman. Dengan harapan di kemudian hari dapat bernilai lebih dan dapat kita jual atau justru kita wariskan kepada anak-anak kita di masa depan. Namun bagaimana jika sertifikat yang menjadi bukti kepemilikan rumah ataupun tanah yang kita miliki justru rusak atau hilang? Yang pastinya diurus ya untuk dokumen-dokumennya. Aku langsung ngurus ke kantor yang seharusnya sih, Mbak. Mengurus sertifikat atau mengurus data yang hilang itu ada prosesnya, timeline-nya jelas. Lama sih, setahu saya sih lama banget karena udah berbau dengan dokumen, apalagi kalau udah hilang, rusak biasa lama. Aku belum pernah, cuma menurut cerita teman-teman aku kayaknya cukup text time deh. Itu selama data yang diberikan itu lengkap, itu nggak ada masalah. Tetapi kelengkapan itu tidak semua orang bisa mencerna dengan baik. Ya pemirsa, berdasarkan hasil wawancara saya dengan warga, memang sebagian dari mereka sudah mengetahui bahwa apabila sertifikat rumah ataupun tanah ini hilang atau rusak, memang harus segera dilakukan pengurusan dokumen ke kantor pertanahan setempat. Namun sebagian dari mereka memang masih belum tahu apa yang harus dilakukan dan proses apa saja yang harus dilewati. Ya, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu nih, apa sih sertifikat itu? Jadi, sertifikat adalah suatu bukti legalitas kepemilikan atas suatu properti, baik itu rumah maupun tanah. Nah, sertifikat rumah dan juga sertifikat tanah ini merupakan dua dokumen hukum yang berbeda. Di mana kalau sertifikat tanah ini merupakan bukti kepemilikan atas suatu tanah, sedangkan untuk sertifikat rumah adalah bukti kepemilikan atas suatu bangunan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dijelaskan bahwa negara sudah mengatur jenis-jenis sertifikat tanah yang ada. Ya, jadi sertifikat tanah adalah sertifikat yang sudah resmi dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN, di mana diantaranya adalah sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak atas satuan rumah susun, dan girik atau peto. Untuk sertifikat rumah sendiri merupakan bukti kepemilikan properti atas persetujuan jual beli dari kedua belah pihak. Contohnya seperti girik, akta jual beli atau AJB atau SHGB. Nah, memang permasalahannya adalah kebanyakan dari kita tidak memiliki tempat khusus untuk menyimpan dokumen penting yang memang nantinya seperti sertifikat rumah ataupun sertifikat tanah ini rentan dimakan rayap, terkena bencana banjir, kebakaran, ataupun menjadi lembab. Nah, tapi Anda tidak perlu panik ataupun khawatir karena mudah kok cara mengurus sertifikat tanah ataupun sertifikat rumah yang hilang ataupun memang rusak. Anda tinggal datang saja ke kantor pertanahan setempat dan mengurusnya sesegera mungkin. Ya, untuk mengurus sertifikat tanah ataupun rumah Anda yang rusak, Anda tinggal datang saja ke BPN dengan membawa sertifikat yang masih dapat diidentifikasi, lalu mengisi formulir permohonan dan juga melampirkan kartu identitas Anda. Sebaliknya, untuk sertifikat tanah ataupun rumah yang memang sudah hilang, Anda tinggal datang saja ke kantor kepolisian untuk melaporkannya, lalu juga Anda tinggal datang ke BPN untuk mengurus sertifikat tanah ataupun rumah tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya sendiri, mari ikuti saya bertanya secara langsung kepada Kepala Kantor Pertanahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Yuk! Baik Mbak, silakan duduk Mbak. Ya pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Tentrem Prihatin. Halo Pak, terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Selamat datang Mbak Sania, terima kasih.
Baik Pak Tentrem, sebetulnya berapa lama sih Pak proses pengurusan sertifikat tanah ataupun rumah ini yang hilang dan juga rusak? Dan apakah betul bahwa untuk proses pembiayaannya ini dikenakan untuk pembuatan kembali sertifikat tanah ataupun rumah yang rusak, yang hilang, ini lebih mahal dibandingkan untuk sertifikat tanah yang rusak? Untuk penggantian sertifikat ini ada dua penggantian sertifikat, yaitu sertifikat karena hilang atau rusak dan sertifikat hilang. Untuk sertifikat karena rusak itu SPOPP-nya sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 selama 19 hari. Biayanya adalah salinan surat ukur Rp100.000 dan penggantian belangko Rp50.000. Dan untuk sertifikat karena hilang itu SPOPP-nya selama 40 hari dengan biaya untuk salinan surat ukurnya Rp100.000, untuk biaya pengumuman dan sumpah Rp200.000, dan untuk ganti belangko Rp50.000. Dan saya kira biaya itu cukup murah dan bisa dilihat di PP 128 tahun 2015. Baik Pak, lalu untuk mengurus sertifikat rumah ataupun tanah yang hilang ataupun rusak, apakah masyarakat bisa secara langsung nih mengajukan di aplikasi Sentuh Tanahku atau memang harus tetap hadir dan menyampaikan secara langsung dokumennya ini ke Kementerian ATR ataupun BPN? Saat ini untuk mengurus sertifikat hilang itu tetap pemohon harus datang ke kantor pertanahan setempat. Dalam hal ini kantor pertanahan administrasi Jakarta Selatan, karena ada satu case yang harus dilalui, yaitu untuk disumpah. Kemudian setelah disumpah baru kita umumkan selama 30 hari di koran gitu, Mbak. Oke, baik. Berarti memang untuk sekarang memang harus hadir secara langsung karena ada proses penyumpahan tadi, begitu ya Pak ya? Baik, lalu saat seseorang ini mengajukan pembuatan kembali sertifikat rumah ataupun tanah yang hilang atau rusak, apakah ada tim dari BPN ini akan melakukan survei ke lokasi untuk melakukan verifikasi ulang terkait dengan keabsahan pengajuan dokumen? Berdasarkan Peraturan KPPN nomor 3 tahun 97, untuk pengurusan sertifikat hilang, apabila terjadi perubahan luas atau terjadi perubahan letak, itu akan dilakukan pengukuran. Namun nomor haknya tidak akan berubah lagi. Tapi apabila tidak ada perubahan luas maupun letak, tidak perlu dilakukan pengukuran. Nomor haknya tetap sama. Oke, berarti memang melakukan verifikasinya ke lapangan ini kondisional begitu ya Pak ya? Betul. Oke, berarti hanya apabila ada ukuran atau letak yang berubah. Batasnya berubah. Batasnya berubah. Baik, lalu misalkan Pak ada suatu kasus, ada seseorang yang melaporkan kehilangan sertifikat rumah atau tanah, tapi ternyata ada pihak lain nih Pak yang justru mengklaim atau melakukan penggelapan atas sertifikat tanah dan rumah milik orang tersebut. Apa langkah yang akan dilakukan oleh BPN? Tentunya ketika sudah terbit sertifikat pengganti atau sertifikat kedua, itu sertifikat pertama kali akan dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi. Makanya fungsi dari pengumuman itu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat apabila memang tanah tersebut klaim punya dia, itu bisa dikasih kesempatan untuk menggugat atau menyanggah. Oke, jadi misalnya ada sertifikat tanah yang rusak atau hilang, ini orang tersebut tidak perlu memblokir sertifikat tersebut ya? Atau apakah ada sih Pak istilah blokir-blokir tersebut sebetulnya? Boleh blokir dan boleh tidak blokir. Oke, baik. Tapi memang datanya sudah secara langsung ada ya. Gitu. Baik, lalu Pak, Kementerian ATR ataupun BPN kan saat ini tengah mendorong terkait dengan pengembangan sertifikat tanah secara elektronik. Lantas, jika sertifikat tanah secara fisik ini hilang atau rusak, apa kita perlu membuat fisiknya terlebih dahulu sebelum didaftarkan secara elektronik atau bisa langsung mengurusnya Pak? Saat ini Kementerian ATR BPN sedang konsentrasi terhadap sertifikat elektronik terkait dengan hak pakai untuk tanah instansi. Jadi seluruh tanah-tanah instansi nantinya, dan saat ini sudah dimulai di kantor administrasi Jakarta Selatan juga, terkait dengan sertifikat elektronik untuk kejaksaan, termasuk Kementerian ATR BPN, kemudian akan dilakukan alih media terkait kantor KPK dan instansi-instansi yang ada di wilayah Jakarta Selatan ini. Dan untuk perorangan masih tetap harus datang ke kantor tanah ini, belum bisa. Saat ini belum dilakukan sertifikat secara elektronik. Tidak kemungkinan ke depan semua bidang tanah akan dilakukan sertifikat secara elektronik.
Oke, baik. Namun sekarang memang harus mengurusnya terlebih dahulu secara fisik ke Kementerian ATR atau BPN Betul. setempat begitu ya Pak. Oke, lalu yang terakhir Pak, bagaimana sih dengan aspek jaminan keamanan dari sertifikat elektronik? Mengingat bahwa di tengah perkembangan digitalisasi saat ini, terkadang masyarakat pun masih awam dan menjadi rentan untuk menerima kejahatan cyber. Untuk sertifikat elektronik ini sangat aman karena akses ke berangkas elektronik melalui SSO atau FMA, QR kode hanya dapat diakses melalui aplikasi Kementerian ATR BPN sehingga mencegah adanya pemalsuan link. Berangkas elektronik menampilkan gambar yang bereferensi aplikasi sehingga letak bidang tanah dapat dengan mudah diketahui, dan yang lebih penting lagi adalah diproteksi dengan tanda tangan elektronik yang bersertifikasi, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Tentrem atas waktunya. Edukasi ini sangat bermanfaat sekali untuk kita menjadi tahu bagaimana cara mengurus kembali sertifikat rumah atau tanah kita yang hilang maupun rusak. Terima kasih Pak sekali lagi Pak. Sama-sama, Mbak. Baik, saya selalu Pak. Terima kasih, Mbak. Baik. Ya pemirsa, itulah tadi penjelasan dari Tentem Prihatin selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Demikian pemirsa bahwa memang untuk mengurus sertifikat tanah dan juga rumah yang memang sangat penting ini untuk bukti legalitas kita kepemilikan terhadap aset rumah dan juga tanah kita ini gampang sekali urus apabila hilang ataupun rusak. Karena untuk biaya rusak sendiri tadi juga murah ataupun hilang pun biayanya juga tidak mahal dan hanya memakan waktu 19 hari apabila mengganti sertifikat Anda yang rusak dan juga hingga 40 hari apabila mengganti sertifikat tanah ataupun rumah Anda yang hilang. Tentunya kita harus jaga baik-baik legalitas sertifikat tanah dan rumah kita agar keamanan dan juga legalitas kita ini tidak dipertanyakan oleh pihak-pihak yang salah di kemudian hari. Demikian dari Jakarta, Shani Altas dan juru kamera Adi Anono serta Yosua, tim liputan CNBC Indonesia Beyond Business.